Laweh. Berhari-hari Bayu hanya bisa meringkuk diam, bersembunyi di atas rimbun akar kering yang terasa begitu lembab. Di balik rasa bingung dan pekikan kengerian yang ada di dalam tempat ini, bocah laki-laki itu baru saja menyadari bila tak hanya dirinya saja yang ada di balik jeruji besi yang membentuk sebuah persegi empat ini. Ternyata ada 6 anak lain yang bernasib sama dengan dirinya. Anak-anak itu juga terkurung di dalam setiap sisi jeruji yang lain, yang juga di dalamnya terdapat 2 sekat sel penjara. Bayu sendiri terkurung bersama dengan seorang gadis yang tak lebih besar dari dirinya. Wajahnya tirus, dengan rambut panjang sepunggung, tulang tangannya kecil dan panjang. Gadis itu memanggil dirinya sendiri dengan nama Erna. Beberapa kali Erna mencoba berinteraksi dengan Bayu. Terkadang dia mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang semakin lama terdengar semakin spesifik, seperti siapa namanya, berapa usianya, dan bagaimana dirinya bisa berakhir di tempat ini. Namun ada satu pertanyaan yang pernah diajukan oleh Erna kepada dirinya. Sebuah pertanyaan yang merubah persepsinya terhadap gadis asing tersebut. Sebuah pertanyaan kenapa Bayu hanya diam saja ketika melihat adik kandungnya digilas oleh besi dingin tersebut di depan matanya sendiri. Pertanyaan itu membuat Bayu bergidik ngeri. Sepanjang hari sejak saat itu, dirinya akhirnya memilih untuk menjaga jarak dari gadis tersebut. Meski terkadang, Bayu mendapati Erna sedang menyeringai ke arahnya. Di bawah atap yang tinggi, diselimuti kegelapan yang terkadang mengancam, Bayu merasakan dingin batu yang terasa menusuk tulang. Matanya lalu teralihkan melihat ke sisi bagian lain, di mana kini di hadapannya, di balik antara sebuah sumur tempat Nientirah dulu membenam-benamkan kepalanya, rupanya sedang berdiri seorang anak kecil yang lain. Seorang anak laki-laki asing berkepala pelontos yang kini sedang memandang Bayu dengan sorot mata yang kosong. Sementara di samping sekat selnya, ada seorang gadis yang lain yang juga asing bagi dirinya. Gadis itu memiliki rambut yang pendek, dengan tubuh yang juga kecil. Ia tampak sedang duduk bersila, sembari tangan-tangan mungilnya tengah merangkai sebuah sampul dari rumput-rumput kering yang dia temukan di sekitarnya. Bayu mulai bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa sebenarnya anak-anak ini? Saat itulah, tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng yang mengejutkan. Bayu tersentak sejenak. Sementara keheningan yang membenamkan tiba-tiba dihiasi pakai ketakutan dari beberapa anak yang ada di dalam tempat ini. Erna yang sejak tadi sibuk dengan dunianya sendiri, tiba-tiba saja berjalan di sudut paling gelap sel miliknya, sembari mencoba tidak melihat ke arah pintu. Erna tampak seperti seseorang yang sedang menggigil kedinginan. Tak berbeda jauh dengan sikap yang ditunjukkan oleh Erna. Bocah berkepala pelontos yang sejak tadi memandangi dirinya, tiba-tiba juga melakukan hal yang sama. Termasuk gadis kecil yang ada di sampingnya, yang tiba-tiba juga menjerit tanpa sebab dan alasan yang jelas. Bayu benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dan akan terjadi di dalam tempat ini. Kenapa sikap mereka semua mendadak berubah seperti ini? Namun kemudian, pandangan mata Bayu teralihkan pada sebuah pintu kayu, di mana tak lama setelahnya, terlihat 4 orang wanita dengan pakaian suster yang sama seperti Nientirah, sedang berjalan masuk dengan langkah kaki yang tegas. Wajah mereka tampak dingin tak berekspresi, sementara di tangan-tangan mereka tergenggam segelincing kunci. Bayu sendiri akhirnya perlahan mundur ketika melihatnya. Ia benar-benar diselimuti ketakutan yang mendadak muncul dan tidak jelas dari mana datangnya. Setelah satu persatu dari mereka membuka pintu sel yang mengurung semua anak-anak yang ada di tempat ini, Bayu lalu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana wanita itu mengulurkan tangan ke arah Erna yang sebelumnya berdiri di sudut paling gelap. Anehnya, perubahan sikap Erna yang sebelumnya diselimuti ekspresi penuh kengerian mendadak mendekat dengan sorot mata yang putus asa. Nampaknya ada sesuatu yang akan terjadi dengan dirinya. Bayu berjalan di tempat paling akhir. Dirinya bersama dengan Erna dibawa ke sebuah pelosok hutan. Langit yang gelap,
Rimbun pepohonan di sekitarnya dengan tanah yang berlumpur tak menyurutkan niat wanita itu yang jauh memimpin di depan dengan kobaran api pada obor yang sedang dirinya bawa. Beberapa kali Bayu seperti ingin bertanya perihal kemana sebenarnya mereka akan dibawa. Namun Erna tampak tak ingin berbicara apapun kepada dirinya. Aneh, pikir Bayu. Bagaimana bisa gadis yang sebelumnya banyak bicara itu kini mendadak menjadi pendiam? Tak lama waktu berselang, hujan deras tiba-tiba saja turun. Suster wanita yang memimpin mereka tetap berjalan perlahan-lahan, menembus sisi paling dalam bagian hutan yang lain. Sementara dari riuh rimbun pohon yang sesekali tertiup angin, Bayu merasa ada sepasang mata yang tidak bisa dia jelaskan. Hutan ini tak hanya dihuni oleh binatang saja, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap sedang bersembunyi di balik kesunyian yang seakan siap melumat mereka sewaktu-waktu. Bayu lalu teringat dengan nasib anak-anak lain yang sama seperti dirinya. Kemana mereka semua dibawa dan apa arti dari perjalanan ini? Di tengah riuh air yang terus menerjang tubuh mereka, tibalah akhirnya saat di mana suster wanita itu lalu berhenti, kemudian berbalik menatap ke arah mereka. Ia menunjuk sebuah rumah gubuk yang tersembunyi di bawah sebuah pohon beringin besar. Di tiang sekatnya ada api yang menyala dari patromax tua. Erna seperti tahu apa yang harus dia lakukan. Karena setelahnya dirinya berjalan menuju ke rumah itu. Bayu sendiri masih tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi sebelum wanita itu membisikkan sesuatu di telinganya. Muruno, Jogon, besok kue bakal tak susul. Pergilah ke sana, jaga dia. Besok kamu akan kujemput. Bayu lalu berjalan menuju ke gubuk tua tersebut. Sementara suster wanita itu kemudian berjalan pergi meninggalkan mereka. Bayu masih tidak mengerti perihal apa yang akan mereka lakukan di gubuk yang ada di tengah-tengah hutan yang gelap ini. Saat itulah dia melihat Erna membuka pintu gubuk sebelum melangkah masuk seorang diri. Seakan-akan Erna sudah pernah berada di dalam tempat ini sebelumnya. Tak lama kemudian, Bayu lalu mengikuti apa yang Erna lakukan. Meski sempat ragu, dirinya akhirnya memaksakan diri untuk masuk ke dalam gubuk kayu tersebut. Di dalamnya, sebuah cahaya temberam dari lilin yang ada di atas meja menyorot ke seluruh ruangan ini. Tak ada apapun di dalam gubuk ini selain perabotan tua dari kayu. Erna lalu berdiri di depan sebuah pintu dalam. Ia tampak diam memandang kosong ke arah handle pintu. Sebelum akhirnya gadis itu menoleh, melihat ke tempat Bayu sedang berdiri. Ia lalu berkata dengan suara yang begitu dingin. Nabur kemenyan nang dur-durjo, ojo sampai turu nang jero omah iki, lan jogo lilinne ojo sampai mati. Tabur kemenyan di atas periuk tungku, jangan sampai tidur di dalam rumah ini. Lalu jaga lilinnya jangan sampai mati. Erna lalu membuka pintu. Di tangannya terdapat satu lilin yang menyala dengan kobaran api yang kecil. Tak lama Bayu lalu meraih lilin yang lain yang ada di atas sebuah meja kayu di samping tubuhnya. Ia kemudian berjalan perlahan-lahan, membuka handle pintu sebelum aroma anyir darah tiba-tiba tercium menusuk hidungnya. Saat itulah Bayu melihatnya. Di atas sebuah ranjang yang ada di tengah-tengah ruangan dengan tirai transparan yang mengelilinginya, terdapat seorang wanita tua telanjang dengan rambut putih yang panjang, sedang terpejam. Di sekitarnya ada piluk dari bambu kuning yang runcing. Wanita tua itu tampak seperti seonggok jenazah yang diletakkan di sana begitu saja. Bayu terdiam, membeku, sama sekali tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi di tempat ini. Pikirannya semakin kalut. Dari sudut lain, Erna sudah menabur sesuatu yang mengepulkan asap putih memenuhi isi ruangan ini. Tak lama kemudian dia lalu berkata, "Yen lilinmu sing mbok joko kuwi mati, nyawamu ra bakal iso ketulung meneh, koyok cah sing ngancani aku sadurunge. Mari iki demit kuwi bakal teko nang kene. Bila lilin yang ada di tanganmu mati, nyawamu tidak mungkin bisa tertolong lagi, seperti anak yang menemaniku sebelumnya. Sebentar lagi, iblis wanita itu akan datang ke tempat ini.